Reseller. Perkenalkan, saya Desi Wulansari. Di sini saya sebagai moderator. Kalau di tim reseller biasanya saya sebagai CS Reseller 1. Nah, untuk webinar kali ini, sesuai saran dari teman-teman di webinar bulan November lalu, itu teman-teman rata-rata pada minta untuk diadain webinar atau sharing tentang konten atau tips membuat konten di Instagram. Nah, kali ini kita akan memberikan sharing ataupun materi kepada teman-teman berkaitan dengan tips membuat konten menarik di Instagram. Nah, untuk pematerinya nanti ada 2 orang spesial. Yang pertama dari Mas Irkas Febri atau biasa dipanggil Mas Febri. Terus ada juga dari Mbak Adelina Damayanti. Nah, kalau Mas Febri ini, beliau itu selaku sosial media spesialis penerbit buku Nesia. Mungkin teman-teman reseller tuh ada yang belum paham apa itu penerbit buku Nesia. Jadi penerbit buku Nesia ini salah satu dari salah satu dari anggota Depublish Group yang merupakan brand khusus dari penerbit Depublish, di mana penerbit buku Nesia ini fokusnya pada buku umum populer non fiksi dan fiksi. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran lebih lanjut gimana sih penerbit buku Nesia, teman-teman bisa langsung aja kepoin Instagramnya @penerbitbukunesia. Kemudian yang pemateri kedua nanti ada Mbak Adelina Damayanti atau bisa dipanggil Mbak Adel. Beliau ini selaku media sosial spesialis penerbit Depublish. Nah, untuk acara malam hari ini, itu pertama penyampaian dulu materi dari Mas Febri sama Mbak Adel. Pertama yang akan menyampaikan adalah Mas Febri, terus yang kedua adalah Mbak Adel. Setelah sesi materi disampaikan, nanti teman-teman bisa langsung sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa melalui kolom chat maupun nanti langsung nyalakan mikrofonnya aja. Nah, selanjutnya langsung aja nih buat Mas Febri bisa langsung perkenalan dan nanti dilanjutkan untuk penyampaian materi. Selanjutnya nanti disambung lagi sama Mbak Adel. Silakan Mas Febri. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Mungkin yang daerahnya hujan, tetap semangat. Di sini juga hujan soalnya. Nah, kenalin teman-teman, saya Irfas Febri. Jadi Mbak Desi juga udah memperkenalkan. Saya akrabnya dipanggil Febri. Jadi nanti setelah ini dipanggil Febri aja. Saya megang sosial medianya penerbit buku Nesia. Nah, gitu. Nah, mungkin langsung kita masuk ke materi ya. Bisa langsung masuk ke materi. Mbak Tisa bisa langsung di-share screen-nya. Nah, oke. Kemarin sesuai request ya, karena banyak yang minta tips buat konten gitu. Jadi hari ini kita akan bahas gimana buat konten yang bagus dan relate ke audiens gitu. Oke, next. Nah, kenapa harus pakai Instagram? Ini pertanyaan pertama yang harus sama-sama kita jawab. Dari banyaknya sosial media, kenapa sih harus Instagram gitu? Oke, ini akan kita jawab sama-sama lewat materi ini gitu ya. Lanjut, Mbak Tisa. Nah, ini ada beberapa data ya dari Global News, We Are Social, itu ada beberapa sosial media. Nah, Instagram itu nomor 3 teratas setelah WhatsApp dan YouTube. Paling banyak penggunanya. Nah, jadi kita udah bisa tebak kenapa sih kita menggunakan Instagram sebagai media promosi atau media bisnis gitu. Maaf ya, ini ada suara azan, mungkin kita jeda sebentar dulu.
Nah, oke teman-teman, kita lanjutin ya. Kemudian next, bisa. Nah, ini data yang kedua, data pengguna Instagram dari rentan usia penggunanya. Jadi di sana kita bisa lihat ya bahwa usia 18 sampai 34 itu adalah pengguna terbanyak di sosial media saat ini. Baik itu YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, bahkan Facebook begitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa riset. Riset ini saya ambil dari katadata.com bulan Juni tahun 2021 ya. Ada 81% pengguna memanfaatkan Instagram untuk melakukan riset terhadap suatu produk atau layanan. Kemudian 83%-nya pengguna juga mengaku bahwa Instagram membantu mereka untuk menemukan produk atau layanan baru. Kemudian 80% orang mengatakan kalau mereka akan membuat keputusan apakah akan memilih suatu produk atau layanan tertentu setelah melihatnya di Instagram. Nah, terakhir, 130 juta pengguna itu menyatakan tertarik untuk memperoleh informasi lengkap mengenai produk dari Instagram. Nah, beberapa data di atas itu menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk migrasi, untuk menggunakan Instagram, untuk mengoptimasi Instagram dengan konten yang kita miliki untuk mengembangkan bisnis kita. Gitu. Nah, kemudian next. Next, Mbak Tisa. Next. Nah, alasan orang follow sebuah akun. Nah, ini teman-teman juga bisa membayangkan ya, kenapa sih kita follow sebuah akun. Nah, dari alasan itu, kita nanti juga dapat beberapa konten gitu. Dapat beberapa insight kenapa kita juga harus buat konten yang baik, kenapa kita harus mengoptimasi sebuah konten gitu. Oke, next. Nah, di mana tuh peran konten? Nah, konten itu bisa menjadi sebuah hook ya atau penarik dan juga engage atau pengikat. Nah, jadi konten ini bisa jadi sebuah penarik bagi follower-follower yang belum audiens yang belum follow kita dan juga menjadi pengikat yang sudah follow kita gitu. Next. Nah, ini peran konten ada 4 ya. Yang pertama sebagai sumber informasi, yang kedua menjaga audiens, yang ketiga membangun hubungan, yang keempat meningkatkan penjualan. Nanti kita akan breakdown satu persatu. Next. Nah, ini yang pertama sumber informasi. Instagram itu bisa jadi tempat terbaik untuk memberikan informasi apapun mengenai bisnis kita. Gerak-gerik bisnis kita itu sebaiknya kita informasikan di Instagram. Nah, Instagram itu memungkinkan kita untuk melakukan optimasi sehingga seluruh informasi tentang bisnis kita itu bisa ditampilkan melalui Instagram, melalui bio mungkin, foto atau bahkan video. Nah, ini beberapa alasan ya kenapa kita harus mengoptimasi sebuah konten. Kita juga bisa memposting produk baru, promo terbatas, campaign, atau bahkan testimoni sebagai informasi, sebagai sumber informasi untuk audiens kita. Nah, next. Kemudian alasan yang kedua itu menjangkau audiens lebih luas. Tadi di awal juga kita sudah bahas mengenai fakta-fakta bahwa Instagram menjadi salah satu platform yang populer digunakan gitu untuk bersosial gitu, di sosial media, bahkan untuk berbisnis gitu. Nah, kemudian ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita harus mengoptimasi sebuah konten karena bisa menjangkau audiens lebih luas. Ini juga jadi salah satu keuntungan kita menggunakan Instagram sebagai media sosial gitu. Instagram akan mempermudah kita untuk memperluas jangkauan.
kita juga nggak bisa tutup mata begitu. Sekarang semuanya beralih ke dunia digital ya, dunia media sosial termasuk Instagram gitu. Bahkan kalau merujuk ke data statistika gitu, pengguna aktif bulanan Instagram itu mencapai 1 miliar, atau satu hari itu mencapai 500 juta orang pengguna. Jadi satu hari itu ada 500 orang yang buka Instagram. Dalam satu bulan itu ada 1 miliar orang yang buka Instagram. Nah, apalagi sekarang Instagram itu punya beberapa fitur yang memudahkan kita untuk menjangkau orang-orang baru, menjangkau orang di luar followers kita. Nah, ini adalah salah tiganya. Yang pertama adalah Reels, yang kedua adalah hashtag, yang ketiga adalah quality and related content. Nah, kemudian next. Nah, terus membangun hubungan baik dengan customer. Instagram punya engagement rate tertinggi dari media sosial lain, gitu. Dari YouTube, dari Facebook atau Twitter. Instagram itu engagement rate-nya lebih tinggi. Nah, ini juga jadi alasan kita kenapa Instagram itu baik untuk membangun hubungan dengan customer-customer yang kita miliki, dengan audiens yang kita miliki. Kita bisa bangun interaksi di sana lewat konten, DM, dan lain sebagainya. Mulai dari sekedar menjawab keluh kesah mungkin di kolom komentar, membangun komunitas lewat hashtag begitu ya, menggunakan hashtag yang sama begitu. Terus memposting pertanyaan di stories. Semuanya akan membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan audiens dan mendorong mereka untuk menjadi follower yang kemudian akhirnya loyal kepada kita. Nah, tadi juga kita sedikit bahas tentang stories gitu ya. Saya juga ingin nanya ke teman-teman, kira-kira siapa sih yang melihat stories kita gitu. Nah, kalau kita udah bisa punya jawaban, misal orang yang sering interaksi dengan kita, maka kita bisa buat beberapa konten untuk meningkatkan proses interaksi tersebut. Karena tadi ya, orang yang lihat stories kita adalah orang yang sering berinteraksi dengan kita, follower kita, dan sering berinteraksi dengan kita. Jadi nanti stories-nya itu akan di paling awal sendiri begitu. Nah, kita juga bisa optimasi hubungan baik itu lewat stories di Instagram. Oke, next. Nah, ini kemudian yang terakhir, meningkatkan penjualan. Itu ada beberapa riset juga ya. 81% pengguna memanfaatkan Instagram tadi yang seperti yang udah kita jelaskan di awal. Jadi Instagram sebagai sebuah platform media sosial itu benar-benar bisa digunakan sebagai media promosi. Oke. Bantuan Instagram ini, sebuah bisnis bisa membranding dan membangun karakter bisnisnya, sehingga bisnis tersebut bisa menyasar target yang sesuai. Contohnya begini, sebuah toko online misal yang menjual pakaian menggunakan fitur stories misal untuk memamerkan koleksi terbaru mereka. Nah, dari stories itu pelanggan, follower mereka jadi tahu apa aja produk yang baru mereka rilis. Dengan begitu nantinya akan banyak orang yang kemudian tahu tentang keunggulan dari produk kita, terus aktivitas bisnis kita, produk-produk baru yang baru kita rilis, itu jadi sumber informasi bagi audiens gitu, bagi follower kita. Kita jadi punya kesempatan yang lebih untuk mendapatkan pelanggan dari cara itu. Oke, next. Next aja, next. Ini bisa kita skip ya. Ini juga bisa kita skip. Nah, langsung masuk ke macam-macam konten. Konten itu ada 3 dari menurut klasifikasinya ditinjau dari tujuan. Jadi
tujuan konten itu ada 3. Pertama konten produk, konten engagement, dan konten value. Nah, kalau setiap hari itu kita posting sebuah produk, itu kan nanti pasti engagement-nya turun, like-nya turun, terus komentarnya turun, apalagi save-nya begitu. Nah, maka di sini perlu kita untuk membuat konten engagement. Nah, di konten engagement ini, goals-nya adalah memperbanyak interaksi untuk target market kita. Tapi ini aja nggak cukup sebenarnya. Saat jualan, kita juga perlu memperluas jangkauan agar followers kita bertambah. Salah satu caranya itu dengan menggunakan konten value. Nah, jadi ada 3 konten ya. Pertama konten produk, konten engagement, dan konten value. Nanti ini kita akan breakdown satu persatu. Oke, langsung ke konten produk. Konten produk yang pertama. Next, Mbak. Nah, ini ada konten daily dari akun Growthmart ya. Di sana mereka sering menggunakan konten daily untuk narik followers. Nanti teman-teman juga bisa riset konten-kontennya di sana. Jadi konten daily ini isinya tentang keseharian bisnis kita ya. Kesehariannya itu ngapain aja, mungkin packing, kirim barang, terus dan lain-lain lah, disesuaikan dengan bisnis kita gitu. Nah, jangan lupa juga kalau buat konten ini harus dalam bentuk storytelling biar lebih menarik. Kemudian konten yang kedua dari konten produk ya. Ini yang pertama konten produk, kemudian konten daily, konten detail. Nah, konten detail ini tentang produk kita. Jadi diperjelas detail dari produk kita itu apa aja sih? Kalau buku ya covernya. Jadi kita post covernya begitu. Nah, ini konten detail. Kemudian konten selanjutnya, nah ini ada konten promo. Jadi ketika bisnis kita lagi ngadain promo misal, kita bisa banget posting langsung di Instagram untuk sebagai pusat sumber pengetahuan, sumber informasi bagi follower-follower kita. Nah, jadi konten produk itu tadi ada 3 ya, konten daily, konten detail, dan konten promo. Kemudian selanjutnya masuk ke konten engagement. Nah, ini ada apa aja? Kita akan bahas next. Yang pertama ada giveaway. Nah, siapa nih yang suka giveaway ya? Nah, konten giveaway itu bisa banget untuk meningkatkan engagement. Memberikan hadiah dengan beberapa syarat ya, pasti disesuaikan dengan kebutuhan brand. Biasanya itu pasti follow, kemudian tag teman, terus tulis dengan beberapa kata tertentu di kolom komentar. Nah, itu beberapa syarat giveaway. Nah, giveaway itu bisa jadi salah satu sarana kita untuk meningkatkan engagement. Jadi meningkatkan engagement dengan instan itu salah satu kontennya dengan giveaway. Kemudian next. Nah, kemudian ada quotes ya. Nah, kita bisa juga ngangkat quotes yang sesuai dengan target market kita. Pastikan juga kalau quotes-nya itu relevan dan dibutuhkan oleh target market. Misal kalau target market kita adalah mahasiswa, itu kita juga sesuaikan apa masalah mereka, hambatan mereka yang mereka alami. Kita pilih beberapa quotes yang menarik, baru diangkat dan disesuaikan dengan target market kita. Kalau target market kita dosen, ya kita harus cari quotes yang relate dengan dosen gitu. Kemudian next. Nah, konten entertain. Nah, ini sesuai namanya ya. Konten ini tujuannya untuk menghibur, bisa dari meme, this or that, atau bahkan kuesioner. Sesimpel kamu tim mana begitu ya. Sesimpel kamu tim mana nih? Tim Nike atau Adidas gitu. Contohnya. Nah, di sana ada konten dari bukunya ya. 2022 kurang dari 60 hari lagi. Apa harapan kamu? Nah, ini jadi salah satu konten entertain, menghibur. Tujuannya untuk meningkatkan engagement.
jelas di sana pasti akan menarik orang untuk komen ya, pasti karena bentuknya kuesioner. Kita juga bisa masang tebak-tebakan yang relate dengan target market kita, target audiens kita. Nah, itu untuk entertain. Jadi ada 3 tadi konten engagement, entertain, watch, dan giveaway. Kemudian selanjutnya konten, ini konten jenis konten yang terakhir, konten value. Akan ada apa aja. Next, yang pertama itu behind the scene. Behind the scene ini sebenarnya bagus untuk produk-produk fisik ya. Buku juga termasuk salah satu produk fisik. Jadi kita bisa posting di sana. Nah, ini salah satu contoh konten behind the scene, vote cover. Nah, ini juga pasti meningkatkan engagement ya tentu. Karena ada 3 cover, follower disuruh milih yang paling bagus yang mana. Nah, kalau buku behind the scene biasanya ini kan salah satu cover, salah satu pemilihan cover. Nah, itu bisa jadi konten gitu. Atau bagaimana produksinya, terus apa menggunakan kertas yang menggunakan apa, terus gimana kalau dalam dunia penerbitan dan penjualan buku begitu kan. Nah, itu semua bisa kita cover di konten behind the scene gitu. Kemudian selanjutnya konten tips and trick. Nah, ini banyak yang suka ya konten-konten kayak gini. Saya juga termasuk, pasti beberapa konten yang relate itu pasti saya save karena akan berguna di kemudian hari gitu. Ketika kita lupa, terus saya dulu kayaknya pernah save deh, terus buka di halaman Instagram yang tersimpan, itu kita buka-buka lagi dan ternyata masih kesimpan gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu konten value, konten yang tujuannya adalah edukasi. Jadi konten value itu tujuannya adalah edukasi, kasih edukasi ke audiens, followers. Nah, ini jelas meningkatkan engagement, apalagi share ya. Maka konten value itu sangat shareable. Pasti banyak di-share orang dan di-save orang gitu. Nah, di sini salah satu contohnya adalah food preparation, ini bikin kamu nggak malas lagi buat masak. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya, nah, konten selanjutnya edukasi. Ini konten edukasi ini sebenarnya bisa kita artikan sebagai konten yang isinya itu memberikan fakta-fakta menarik gitu ya. Jadi fakta menarik apa yang terjadi saat ini kita sesuaikan dengan target audiens kita dan kita jadikan konten. Nah, itu salah satunya konten dari Bukunesia. Hati-hati, pekerjaan menulis bisa dicuri robot. Nah, itu kan pasti orang penasaran ya, emang iya ya bisa robot mencuri pekerjaan dari menulis begitu. Emang iya ya menulis bisa dicuri oleh robot gitu. Dan ternyata jawabannya enggak gitu kan. Nah, itu kan meningkatkan rasa orang ingin tahu, ngulik, karena ada fakta yang menarik kita angkat jadi sebuah konten yang tujuannya untuk mengedukasi followers kita begitu. Nah, itu konten value. Sekali lagi, nah, konten value tadi ada 3 ya, behind the scene, tips and trick, dan edukasi. Kalau kita bahas tentang bentuknya sebenarnya ada beberapa ya. Kalau di Instagram itu nanti ada single post, carousel, terus ada IGTV dan Reels gitu. Kalau video, format video. Nah, ini beberapa konten ditinjau, diklasifikasikan sesuai dengan tujuannya. Begitu, ada 3 ya tadi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tadi tentang kenapa Instagram itu jadi penting, kenapa konten itu jadi penting, dan macam-macam kontennya itu apa. Nah, mungkin akan dilanjutkan tipsnya oleh
Mbak Adel. Oke, silahkan Mbak Adel. Oke, semuanya selamat malam. Ini hujan gini semangat ya, tetap loh. Ketemu lagi malam ini sama saya, mungkin yang sebelumnya pernah join di webinar sebelumnya, pernah ketemu juga. Malam ini kayaknya kita jauh lebih spesifik bahas tentang konten sih ya. Kira-kira apa sih konten yang menarik, gimana sih caranya ngebuat konten yang menarik, tipsnya apa sih, triknya apa sih, nanti ketika di-upload di sosial media kita, terutama di Instagram itu, akan seperti apa sih hasilnya, maksimalnya, gitu. Nah, mungkin langsung aja next Mbak Tisa. Nah, jadi sebenarnya di dalam pembuatan konten itu ada 5 hal wajib ya. Sebenarnya nggak 5 juga sih, banyak hal wajib, tapi ada 5 hal yang harus teman-teman tahu dan harus teman-teman pahami sebelum akhirnya teman-teman itu ngebuat konten di sosial media, terutama di Instagram. Apa aja sih? Yang pertama itu mengikuti tren. Nah, ngikutin tren ini di mana teman-teman diwajibkan untuk tahu apa sih yang sedang hot, apa sih yang sedang nge-hype di Instagram, di sosial media, seperti itu. Nah, yang kedua itu rajin riset. Nah, riset-riset ini nanti kita bahas secara lebih dalam ya. Gimana sih caranya kita ngeriset konten-konten, ngeriset kompetitor, gimana bikin konten yang menarik, yang sesuai sama apa yang dilakukan sama kompetitor kita. Ya, yang ketiga itu paham target. Kenapa ini mesti tahu? Teman-teman tuh harus tahu banget nih target di Instagram atau di sosial media. Kita bahas Instagram ya karena kita mau optimasikan Instagram. Targetnya kita itu siapa? Targetnya kita itu di usia berapa? Targetnya kita itu berprofesi sebagai apa? Nah, hal-hal itu penting karena nanti juga bisa berpengaruh di pembuatan bahasanya, gaya bahasanya teman-teman dalam pembuatan kontennya, di captionnya, copywritingnya, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada perbanyak informasi. Kenapa ini penting? Karena ya kalau misalnya nggak tahu informasi apa-apa, percuma ya. Jadi kita mau bikin konten ya akhirnya nggak punya ide, nggak tahu ya sama halnya kayak menulis lah gitu. Kita nggak punya ide, mentok, nggak tahu lagi mau bikin konten apa gitu. Jadi banyakin informasi. Nah, riset sama perbanyak informasi ini yang mungkin wajib dilakukan sama teman-teman semua. Nah, yang kelima itu adalah konsisten. Kenapa konsisten? Karena kalau misalkan ini pengalaman pribadi ya sebagai social media spesialis. Kalau misalnya teman-teman itu hari ini posting, terus besok nggak posting, terus misalkan besoknya lagi posting, 3 hari kemudian nggak posting, itu tuh mempengaruhi hasil dari postingan teman-teman semua, jangkauannya, ataupun engagement-nya, like-nya, komennya, atau mungkin interaksi via DM, itu bakalan berkurang gitu. Dan kalau misalkan kalau misalkan engagement-nya udah turun, itu nanti teman-teman tuh akan menaikkannya lagi tuh akan jauh lebih susah, seperti itu. Next, Mbak Tisa. Oke, tren di Instagram. Sebenarnya ada banyak banget fitur dan di Instagram yang bisa teman-teman pakai untuk menaikkan engagement dan pembuatan konten gitu. Ada Reels, ada versi carousel, ada single image, ada interactive stories gitu, ada short video, ada juga series, teman-teman bisa menggunakan series. Nah, kalau misalnya Instagramnya udah bisnis, mungkin ada juga yang namanya guide, ada juga yang namanya FAQ untuk di DM-nya gitu. Jadi teman-teman bisa nempelin pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan ke Instagram-nya teman-teman semua. Next, Mbak Tisa. Nah, yang pertama ini ada gambar di samping kanan ya. Itu contoh Reels. Beberapa contoh Reels yang ada yang di akun sosial medianya penerbit The Publish.
kebetulan ada beberapa hal yang dicantumin di sini itu adalah konten-konten Reels yang naik banget, yang hype banget, jangkauannya itu bisa sampai 40K, teman-teman. Jadi ini juga suatu hal yang baru buat saya, pencapaian yang baru juga buat tim, karena memang jujur pencapaian ini juga otomatis juga ada yang tadi ya, 5 hal wajib tadi. Kita harus riset juga, kita harus tahu timingnya, kita harus tahu apa sih yang nge-hype di Reels gitu. Nah, tips dan triknya untuk membuat Reels, konten Reels, teman-teman kalau misalnya memang mau menggunakan konten Reels nih, itu yang pertama itu harus riset konten yang banyak diminati, akun serupa dari toko bukunya teman-teman, atau juga kompetitor teman-teman. Kalau misalnya memang ternyata, kompetitor saya belum ada nih yang menggunakan Reels juga, ya jangan nunggu kompetitor untuk menggunakan Reels baru membuat Reels gitu. Jadi bisa langsung bikin aja, tapi bisa kalau misalnya mau tahu Reels-nya tuh yang kayak gimana sih enaknya, cari aja, mungkin menggunakan hashtag-nya, atau mungkin kita cari referensi di Reels yang ada di teman-teman, atau mungkin di TikTok pun sama, karena sebenarnya notabene-nya Reels ini kan hampir mirip dengan penggunaan di TikTok ya teman-teman. Jadi bisa tuh dimulai dari riset-riset di TikTok juga, karena dulu pertama kali saya juga untuk kompetitor yang belum ada menggunakan Reels, akhirnya ya saya cari-cari referensi di TikTok untuk apa sih konten yang nge-hype gitu, apa sih konten yang bisa kita aplikasikan di Reels. Dan untuk toko buku khususnya, karena teman-teman ini reseller dari penerbit The Publish, jadi bisa tuh teman-teman boleh cek kayak misalkan unboxing buku, atau mungkin rekomendasi-rekomendasi buku bacaan, itu banyak banget kok contoh-contohnya. Nah, yang kedua itu ada riset lagu. Nah, riset lagu ini tuh bisa dibilang sebenarnya gampang-gampang susah ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan lagu yang tren itu apa, jangan ngecekin akunnya orang lain sih, kalau menurut saya. Karena boleh teman-teman lihat aja sih di Reels-nya teman-teman, dicek, di-scroll, dan disitulah lagu-lagu yang tren dari jangkauannya teman-teman semua. Jadi agak sedikit berbeda ya, kalau misalkan di TikTok itu kan kita bisa melihat trennya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di Reels, di Instagram, itu teman-teman tinggal buka Reels-nya aja, kira-kira mana sih lagu-lagu yang emang lagi banyak banget nih digunakan sama followers-followersnya. Bahkan bukan followers ya, tapi orang-orang yang masuk ke explore Reels di situ. Gitu. Itu bisa digunakan lagunya untuk Reels-nya teman-teman, video Reels-nya teman-teman. Nah, yang ketiga itu amati waktu postingannya. Nah, kenapa amati waktu postingan ini tuh case terbaru ya, karena tadi juga saya sebutkan kalau yang ada di gambar itu termasuk Reels yang tertinggi dari postingan-postingan di akun penerbit The Publish, karena akhir-akhir ini ya bisa dibilang ini menemukan rumus ya, bukan rumus sih, ritme, lebih tepatnya ritme. Nah, dari trial and error ini mungkin bisa digunakan sama teman-teman semua, mungkin bisa digunakan ketika nge-upload Reels di Instagramnya, bisa gunakan 2 range waktu ini. Range waktu jam 11 sampai jam 1 untuk siang ya, dan untuk sore itu mungkin di jam 5 sampai jam 7 malam. Nah, itu teman-teman bisa tuh coba gunakan, karena 2 waktu ini kebetulan hasil trial dan error yang emang benar-benar membuktikan hasilnya rata-ratanya cukup tinggi, dan siapa tahu bisa teraplikasi dengan baik di Instagram store-nya teman-teman semua. Next, Mbak Tisa. Nah, oke. Yang kedua ini ada story ya, interaktif story. Nah, interaktif story ini sebenarnya lebih ke gimana caranya kalau misalkan Reels tadi itu lebih ke menjangkau audiens baru atau followers baru. Nah, kalau interaktif stories itu lebih tepatnya untuk membuat loyalitas followers kita itu tetap di kita gitu. Kenapa? Karena otomatis kan kita nggak bisa ya fokus ke orang-orang yang terjangkau baru aja, orang-orang yang udah memfollow kita dari awal juga kita harus tetap jaga loyalitasnya, keinginannya untuk tahu terus tentang kita dan lain-lain. Nah, di sini itu ada beberapa contoh
interaktif stories yang bisa dibilang ini juga cukup tinggi interaksinya. Ini saya ambil contoh-contoh yang cukup tinggi yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman aplikasikan di Instagram Store-nya kalian. Nah, untuk Instagram Story sendiri sebenarnya ada beberapa tipsnya sih. Yang pertama tetap sih riset, karena memang kita harus tetap ngeriset ya teman-teman. Kita harus lihat riset ini, mungkin bahasa gampangnya riset susah banget, Min, kayak misalkan riset susah banget sih, kok kayaknya harus kayak scientist banget gitu kita ngeriset. Sebenarnya bahasa ngeriset itu kayak mungkin lebih tepatnya kita cari tahu ya, kita kepo, kita lihat-lihat kompetitor kita, mereka lebih sering posting apa, atau mungkin mereka lebih sering ngajak teman-temannya, followers-followersnya berinteraksinya seperti apa. Nah, seperti itu sih lebih gampang atau lebih mudahnya. Jadi kita harus tahu nih, kan teman-teman misalkan pasti ada lah ya dari toko buku A, terus kita juga nge-follow toko buku B, kita bisa cari tahu dari situ. Kita kan pasti ada rasa-rasa kepo, oh apa sih, ada yang hal apa sih yang baru dari kompetitor yang kita gitu. Nah, itu yang namanya riset. Nah, nanti tinggal dicek aja mereka lebih sering story apa ya, atau misalnya ada hal baru apa ya di mereka, oh saya boleh nih kayaknya mengadaptasikan itu. Kalau misalkan memang ternyata belum melakukan, teman-teman juga bisa tuh membuat tren sendiri. Kenapa membuat tren sendiri itu tuh penting juga, karena kalau misalnya memang ternyata kompetitor kita belum menggunakan itu dan kita sudah menggunakan itu bisa jadi toko buku kita lah yang dijadikan tren oleh oleh rekan-rekan kita gitu, kompetitor kita yang lain. Nah, yang kedua, cari tahu antusiasmenya audiens itu seperti apa. Nah, ini yang bisa saya bilang tadi trial and error ya, karena bisa juga ketika nge-upload tipe A kontennya jangkauannya atau mungkin interaksinya kurang, atau misalkan di waktu sekian ternyata jangkauannya juga rendah, interaksi dari audiens kita, followers kita itu rendah gitu. Nah, trial up stories itu juga perlu sih digunakan. Nah, yang ketiga itu ada perbanyak kreasi dengan fitur-fitur yang tersedia. Nah, fitur-fitur di story itu kan sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Jadi nggak cuman kayak polling atau misalkan Q&A gitu. Ada juga fitur-fitur lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, itu bisa digunakan juga atau diaplikasikan juga dengan konten-konten yang teman-teman buat gitu. Kayak misalkan contoh nih, di gambar samping kan ada disordered ya. Itu saya membuat polling yang cukup membuat interaksi dari sebenarnya simple aja sih, kayak misalkan kamu lebih suka baca buku novel atau baca buku baca buku horor, atau misalkan kalian lebih suka baca buku di perpustakaan, atau kalian lebih suka baca buku di rumah aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya cukup membuat audiens kita atau user atau followers kita itu bisa setia gitu ke kita. Nah, terus juga ada contoh lagi nih di samping yang disordered itu contoh Q&A ya salah satunya. Nah, contoh Q&A itu juga sebenarnya bisa digunakan kayak misalkan teman-teman mau ngeriset, misalkan mau tahu nih audiens teman-teman tuh butuhnya apa sih, bisa tuh ditanyain dari toko buku ini kalian maunya apa sih, mau apa sih yang dinantikan gitu, misalkan diskonnya kah, atau misalkan giveaway, atau misalkan merchandise gratis, atau misalkan diskon up to sekian gitu. Nah, itu bisa teman-teman tanyain di stories gitu. Nah, itu interaktif stories itu yang membuat customer kalian ngerasa dilayani dengan one-on-one banget lah ya, bisa dibilang kayak mereka ngerasa ada kedekatan dengan adminnya si sosial media, atau mereka ada ngerasa kedekatan dengan toko buku tersebut gitu. Terus yang selanjutnya, posting di waktu pagi atau waktu malam untuk menjaring interaksi. Nah, waktu posting ini mungkin bisa digunakan, kalau saya secara pribadi lebih sering untuk interaktif story itu di pagi, karena orang itu sedang mengawali hari ya. Kalau misalnya mengawali hari itu kadang-kala kan scroll story gitu. Nah, itu di waktu pagi hari cukup tinggi lah interaksinya untuk story ini. Next, Mbak Tisa.
Mbak Tisa, next. Oke, nah ini contoh lainnya yang untuk interactive story, sama halnya kayak yang tadi, disordered, ini juga saya membuat polling seperti mitos dan fakta, itu juga apa namanya, tidak hanya mitos fakta ya, setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, kayak gitu-gitu juga sebenarnya bisa digunakan untuk interactive story, kayak misalkan saya dengar-dengar orang kalau misalkan bacanya sambil tiduran, ini kan karena toko buku, jadi saya coba mengaplikasikannya ke budaya membaca ya. Saya dengar-dengar orang kalau misalnya bacanya tiduran, sambil tiduran, itu ngebuat mata kita rusak. Mitos atau fakta? Nah, sesimpel itu sebenarnya teman-teman bisa gunakan di story kok. Jadi, ngebangun interaksi dan loyalitas audiens kita itu penting dengan hal-hal yang kecil itu sebenarnya. Nah, di sampingnya lagi itu ada apa namanya hitung mundur kalau misalkan ada countdown atau enggak hitung mundur ya kalau misalkan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia di Instagramnya. Nah, ini berguna untuk kayak misalnya teman-teman sedang mengadakan diskon atau misalkan flash sale hanya 1 hari atau misalkan juga apa namanya diskonnya berjangka waktu seperti itu bisa menggunakan fitur ini. Nah, nanti juga kan kebetulan link sekarang stiker itu kan link yang dulunya di swipe up itu kan sudah bisa menjadi link stiker yang bisa diakses oleh siapapun, tidak ada batasan followers. Kalau dulu kita harus 10K terlebih dahulu baru bisa nge-swipe up masuk ke link gitu, link toko kita atau link marketplace kita. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan itu semua tanpa ada batasan minimal followers seperti itu. Jadi teman-teman bisa berjualan di story dengan melinkkan mungkin ya toko bukunya yang di marketplace-nya yang mungkin menggunakan sedang ada flash sale atau seperti apa. Nah, itu bisa tuh menggunakan fitur hitung mundur ini atau countdown dengan menggunakan juga fitur link stikernya gitu. Jadi teman-teman apa namanya calon customer dari toko buku teman-teman itu bisa langsung ke link di marketplace-nya seperti itu, atau misalkan ada website-nya pun bisa di-link-kan ke website-nya seperti itu gitu. Next, Mbak Tisa. Nah, ini contoh single image atau misalkan carousel ya. Nah, kalau misalkan single image atau carousel itu sebenarnya ada banyak banget contoh atau misalkan ide konten yang bisa teman-teman angkat. Kalau misalkan saya saat ini itu kan kebetulan fokusnya itu lebih banyak di entertain gitu kan. Sebenarnya tetap ada proporsinya kapan kita bermain hard sell-nya atau misalkan ketika kita berjualan atau misalkan ketika kita main soft sell gitu atau misalkan kita benar-benar lagi mau interaksi aja nih ngasih meme atau mungkin ngasih kuis gitu. Nah, single image atau carousel ini tuh sebenarnya bisa diterapkan dengan beberapa ide konten ya. Contohnya misalkan insight-nya informatif, konten-konten yang isinya itu informasi-informasi penting yang nggak perlu dijabarin, itu teman-teman bisa menggunakan single image gitu. Bisa apa namanya? Bisa dikreasikan dengan caranya masing-masing gitu. Terus juga ada meme, ada kuis, mungkin ada ekspektasi versus realita. Misalkan minggu weekend maunya jalan-jalan, tapi ternyata realitanya harus ngerjain tugas nih gitu. Nah, itu bisa bisa dikreasikan dengan target-target audiensnya masing-masing. Makanya tadi di awal juga saya menjelaskan kalau misalkan kita harus tahu nih target audiensnya kita tuh siapa sih, tujuannya siapa sih gitu. Terus ada juga misalkan ide untuk membuat tips ampuh gitu. Tips-tips ampuh ini kan bisa misalkan 5 tips membaca buku agar tidak bosan. Nah, seperti itu. Terus ada juga konten-konten interaksi. Nah, kalau yang ada di gambar kanan ini kita ngambil contoh misalkan konten meme ya. Konten meme sama konten interaksi. Konten interaksi itu tidak hanya di story ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau menambah interaksi kayak komennya makin banyak gitu. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam feed-nya kalian gitu. Next Mbak Tisa. Nah, ini contoh-contoh kuis. Kalau misalnya untuk toko buku saya rasa konten-konten yang entertaining itu ya pasti di kuis ya. Karena bisa membuat
merelatekan konten kuis ini dengan buku atau produk teman-teman semua. Contohnya kayak misalkan contoh puzzle itu ya, ada di bagian tengah. Nah, itu puzzle ini tuh sebenarnya bukunya penerbit The Publish kan. Itu saya buat kira-kira mana sih potongan gambarnya seperti itu. Nah, sama misalkan kayak yang labirin itu pojok paling kiri itu juga bisa digunakan sama teman-teman. Misalkan kalau itu saya gunakan jalan tercepat menuju penerbit The Publish itu yang mana gitu. Nah, teman-teman bisa tuh pakai misalkan tempelin aja di situ bukunya, produk bukunya kita salah satu gitu. Apa misalkan cara tercepatnya atau jalan tercepatnya lewat mana ya gitu. Nah, itu di swipe misalkan, oh ternyata di swipe keduanya bisa tuh dipakein isi produknya, misalkan harganya sekian, terus siapa penulisnya, judul bukunya apa, itu bisa dibuat di slide selanjutnya seperti itu. Terus juga bisa pakai main TTS, bisa juga menggunakan cari kata. Nah, cari kata ini kebetulan di akun yang saya pegang itu cari kata termasuk interaksi konten yang paling tinggi gitu dibandingin konten-konten yang lainnya ya. Jadi mungkin bisa diaplikasikan sih ke toko buku teman-teman semua. Next, Mbak Tisa. Nah, ini meme soft sell. FYI aja sih, ini sebenarnya baru beberapa bulan terakhir saya aplikasikan ke kontennya penerbit ya. Ternyata fun fact-nya nih, orang-orang itu lebih suka ketika kita berjualan dengan menggunakan meme yang mengibaratkan. Seperti yang contohnya nih, itu saya lagi jaring reseller sebenarnya, tapi saya menggunakan meme. Nah, dari situ ini tuh cukup banyak banget. Pertama kali saya menggunakan meme untuk saya menjari sesuatu ya, gitu. Kayak misalkan konten berjualannya gitu, konten jualannya penerbit Publish kan pasti juga beda ya dengan teman-teman reseller gitu. Nah, ini bisa diaplikasikan sama teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya itu di sampingnya lagi, itu juga konten meme yang saya aplikasikan untuk promonya penerbitan. Jadi ini cukup menarik banget sih. Di saya juga termasuk hal yang baru dan ternyata memang ya work gitu. Ternyata emang berjalan bagus banget untuk konten meme yang tipikalnya ketika kita mau menjual sesuatu itu tuh kita mengibaratkan dengan visual gitu. Beda halnya ketika kita sedang ada promo atau misalnya kita lagi ngajak terus langsung join ini yuk, atau misalnya ada promo flash sale 12 gitu. Itu ternyata jauh lebih rendah dibandingkan kita menggunakan meme gitu. Nah, mungkin untuk promo utama ketika teman-teman nge-upload pertama kali bisa menggunakan konten seperti yang tadi saya jelaskan atau yang sebelumnya Mas Febri juga tampilkan ya. Bisa menggunakan konten hard sale dengan jelas gamblang flash sale 12 diskon sekian persen gitu. Tapi konten meme soft sale ini, konten meme dengan tujuan yang berjualan ini itu bisa teman-teman gunakan ketika ingin mereminder atau mengingatkan lagi. Kayak misalkan jangan lupa, contohnya nih yang sebelah kanan misalkan ada flash sale nih. Itu kan buru-buruan ya. Kita ibaratkan aja lepaskan saya mau ikut flash sale 12 enggak mau gitu. Saya duluan. Nah, itu tuh sebenarnya lebih ke reminder sih. Bisa digunakan sama teman-teman semua untuk konten reminder promo gitu. Next, Mbak. Bisa. Nah, ini untuk contoh karosel saya ambil dari toko buku biar teman-teman bisa jauh lebih mudah dimengerti ya. Contoh karosel ini yang atas, yang 5 slide di atas itu contoh karosel yang modelnya dikaitkan dengan buku yang bersangkutan. Ini kan bukunya tentang sepak bola, jadi kontennya adalah mencari tahu, memberikan informasi tentang formasi-formasi di sepak bola ya seperti itu. Nah, yang terakhirnya baru dikaitkan dengan buku yang ada atau buku yang ingin dijualkan.
Terus yang kedua, yang baris kedua itu ada 4 slide, itu konten typical content tips ampuh atau tips yang informatif tapi tidak dimasukkan dengan buku gitu. Jadi benar-benar pure konten informatif seperti itu. Next, Mbak Tisa. Nah, apa sih yang harus diperhatikan sebelum membuat konten carousel? Yang pertama, keterkaitan isi materi kontennya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan konten carousel seperti yang tadi ya, berslide-slide gitu, jangan ya harus diperhatikan kenyambungan, ketersambungan, keterkaitan antara masing-masing slide-nya gitu. Jangan sampai di slide pertama ngomongin apa, di slide kedua berbeda seperti itu. Nah, terus yang kedua, boleh dengan gaya bercerita. Kalau yang tadi Mas Febri bilang itu storytelling, nah ini bisa dibilang kayak gaya berceritanya, bisa di caption-nya, atau mungkin bisa kalau gaya bercerita itu cocok banget emang buat konten carousel. Jadi kalau misalkan di penerbit itu biasanya saya menggunakan konten carousel dengan gaya bercerita ketika kontennya itu diawali dengan konten DM, kayak konten pertanyaan. Misalkan saya membuat di halaman pertama itu DM-nya tentang, Min, saya mau tahu dong caranya nerbitin, atau misalkan saya mau tahu dong buku ini, contohnya kalau misalnya di toko buku, saya mau tahu dong buku ini ada atau enggak ya, gitu. Nah, di slide selanjutnya bisa tuh teman-teman bisa gaya bercerita, oh tentu ada dong kayak gini, oh tentu ada dong di toko buku ini, misalkan contohnya, salah satunya di sini ada toko buku apa ya, toko buku Hon Bookstore, saya misalkan Hon Bookstore, saya di toko buku Hon Bookstore, jelas lengkap gitu. Di slide selanjutnya lagi kita menyediakan buku-buku pendidikan yang berkualitas gini. Di slide selanjutnya lagi, kalau misalkan mau mencari buku-buku ini, bisa juga kunjungi kami di slide selanjutnya, marketplace-nya sebutin semuanya, Instagram-nya disebutin, kalau misalkan ada diskon bisa disebutin juga di slide selanjutnya, seperti itu. Nah, kontennya harus bersifat informatif. Nah, informatif ini bisa lebih tepatnya kayak menjawab apa yang dipertanyakan sama followers ya. Jadi kalau misalkan ada DM yang masuk nih ke teman-teman, nyari buku ini, nyari buku itu sebenarnya bisa loh jadi konten. Jadi tuh kalau mau bikin konten sebenarnya idenya nggak jauh-jauh sih, dari DM aja bisa, atau dari komen-komen yang masuk nyari buku itu juga bisa jadi konten kok sebenarnya. Jadi itu bersifat informatif yang emang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens teman-teman. Terus yang selanjutnya berisi informasi penting yang tadi saya jelaskan, terus tips menarik, sesuatu yang sifatnya baru yang belum diketahui sama banyak orang. Nah, terus yang selanjutnya gaya bahasanya boleh disesuaikan. Ini yang tadi saya bilang harus tahu dulu target audiensnya, karena nanti di gaya bahasanya, gaya penyampaiannya itu bisa digunakan dengan penyesuaian targetnya kita. Terus jumlah slide-nya, ini efektivitas jumlah slide ya teman-teman, bisa di 4-8 slide agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Teman-teman bisa pakai, kalau misalnya menggunakan carousel itu bisa di 4-8 slide. Itu udah termasuk CTA-nya. CTA itu apa sih? Bisa termasuk diskonnya yang tadi saya bilang, terus pembelian bukunya di mana aja, kode voucher kalau ada, dan lain sebagainya. Nah, ide kontennya bisa dari mana aja, kutipan isi bukunya bisa. Teman-teman reseller itu kan pasti bisa ya tanya sama tim CS resellernya, kira-kira isi buku ini tuh kaitannya tentang apa sih, atau mungkin ada nggak sih keterkaitan, misalkan bisa nggak sih mengakses untuk daftar pustakanya atau lain-lainnya gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa dijawab Mbak Desi kali ya, itu kan bisa juga jadi ide buat teman-teman membuat konten dengan mudah gitu, karena ini nanti akan berkaitan dengan ide-ide teman-teman dalam membuat konten. Karena bisa juga tuh dari kutipan isi bukunya seperti apa gitu, misalnya itu buku puisi, dikasih aja tuh empat kalimat di dalam puisi yang ada di buku tersebut, terus baru dicantumkan bukunya apa, harganya berapa, penulisnya siapa gitu.
Terus informasi sejenis yang berkaitan dengan buku, itu contohnya kayak yang tadi, yang sepak bola tadi, itu ada informasi yang berkaitan dengan isi bukunya. Pengalaman pribadi yang dikaitkan dengan buku itu juga bisa, kayak misalkan tadi DM komen juga bisa digunakan, dan masih banyak lagi ide lainnya yang tergantung dari kreativitas teman-teman semua. Seperti itu, Mbak Desi, terima kasih untuk malam ini. Mungkin sekian materi dari saya, langsung aja Q&A. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Febri sama Mbak Adel. Tadi dari Mas Febri udah nyampein ada macam-macam konten, terus habis itu peran konten itu apa aja. Nah, kalau untuk peran konten itu selain tujuannya closing juga tadi ada sebagai sumber informasi, kemudian untuk menarik audiens, menjaga hubungan baik sama followernya kita. Terus dari Mbak Adel tadi juga udah banyak banget nge-share tips dan triknya untuk bikin konten. Udah dikasih ke contoh juga dan itu sangat bermanfaat banget buat reseller. Nah, mungkin ini dari teman-teman reseller bisa langsung tanya jawab sama Mbak Adel dan Mas Febri aja biar gak kemalaman. Nanti kalau memang ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan atau mungkin ingin mengoptimalkan lagi ini akun Instagramnya, teman-teman bisa langsung tanya ke Mbak Adel maupun Mas Febri. Monggo teman-teman reseller bisa dimulai sesi tanya jawabnya. Siapa nih yang mau tanya duluan? Ada Pak Aan, Pak Akmal, Pak Ana. Boleh tanya, nggak apa-apa loh. Iya nih, mumpung ada Mbak Adel sama Mas Febri. Mumpung ada Mas Febri, gitu Mbak Adel juga dong. Mungkin Kak Pradana mau tanya nih, Kak Pradana kan biasanya sering promosi di Instagram juga. Biar Instagramnya makin kece, bisa tanya ke Mbak Adel sama Mas Febri. Mana nih teman-teman resellernya yuk. Kayaknya karena hujan deh. Iya kayaknya hujan ya Mbak, jadi sepi. Benar. Oke, ini ada dari Kak Nur Rohmatul Aini. Silakan Kak Nur Rohmatul Aini mau tanya apa? Langkah awal untuk memulai kontennya gimana? Monggo Mbak Adel atau Mas Febri atau keduanya juga boleh. Monggo Mas Febri. Mungkin dari Mbak Adel dulu deh, nanti Oke. Mbak Nur Rohmatul Aini, makasih ya Mbak pertanyaannya. Jadi langkah awal untuk memulai kontennya itu gimana sih? Misal kita gaptek gitu di bagian editing. Oke, sebenarnya kalau misalkan gaptek di bagian editing dan lain-lain, sebenarnya bisa banyak banget fitur editing yang bisa digunakan sih Mbak. Jadi bisa pakai Canva. Canva itu termasuk kita yang autodidak friendly banget ya. Jadi orang-orang yang nggak terlalu desain expert bisa pakai Canva dan bisa belajar juga menggunakan Canva. Bertahap sih, yang penting isi kontennya dimatengin dulu. Kalau misalnya untuk desain itu bisa menyesuaikan, daripada desainnya udah bagus banget tapi kontennya isinya juga nggak terlalu bermutu ya. Kayaknya saya rasa orang yang baru memulai konten pun, orang yang baru memulai Instagram itu isi desainnya nggak sebagus-bagus yang toko-toko udah settle ya. Saya rasa juga kayaknya punyanya penerbit atau mungkin punyanya Buku Indonesia pun nggak, untuk awal-awal desain tuh ya masih merambah-rambah juga gitu. Jadi desainnya belum yang sebagus setelah akun yang sudah berpengalaman atau akun yang sudah bertahun-tahun di optimasi gitu. Jadi yang penting Mbak Nur Rahmatul Aini tadi bisa coba dulu cari-cari ide dulu kontennya kira-kira mau seperti apa ya gitu, atau misalkan paling enggak ada gambaran nih di sini dulu kira-kira kontennya mau dituangkan seperti apa gitu, karena yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa menuangkan isi konten yang ada di. Jadi gambaran itu yang bisa yang nantinya bisa ngebantu desainnya kita keluarnya seperti apa. Seperti itu Mbak Nur Rahmatul Aini. Mungkin Mas Febri bisa menambahkan ya, karena penerbit Buku Indonesia termasuk baru ini kan untuk sosial medianya, jadi bisa sharing-sharing nih untuk yang baru-baru banget mengoptimalkan
Instagram gitu. Gimana Ya. Mas Febri, silakan. Oke, jadi kalau dari saya sendiri itu memang lebih banyak optimasi ke konten value ya. Karena langkah awal itu kan pasti kita lagi cari followers nih. Nah, makanya konten value dan entertain itu penting banget. Engagement ya, untuk naikkan engagement. Nah, jadi nanti Mbaknya mungkin kalau pengen naikkan followers itu lewat konten value dan konten engagement. Itu diperbanyak dulu. Kita perbanyak kontennya dan optimasi pelan-pelan. Kalau tadi masalah desain benar, memang Canva itu jadi salah satu tools yang friendly banget ya untuk pemula. Jadi tutorialnya juga udah banyak banget, di Canva juga ada template-nya. Jadi nanti banyak bisa sesuaikan desainnya mau seperti apa, warnanya apa, tinggal dicoba dulu di situ, dicari ide kontennya apa, ditentukan, dan baru langsung coba dieksekusi. Yang penting tadi benar kata Mbak Adel yang sudah disampaikan di materi, yang penting kita coba konsisten. Kalau sehari bisa posting 1, ya coba kita posting 1. Kalau bisa posting 2, ya kita coba posting 2. Gitu. Oke, terima kasih. Menjawab ya Mbak Nuraini. Terima kasih Pak Adel, terima kasih Mas Febri. Ya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya ini dari Kak Akmal Ibrahim. Terus kalau misalnya mau posting konten produk sama konten interaktif itu harus dipisah nggak ya? Silakan Mas Febri, Mbak Adel. Oke, siapa dulu nih Pep? Oke, aku dulu mungkin ya. Oke. Dari beberapa brand yang aku tahu, emang ada beberapa yang memisahkan antara akun produk dengan akun untuk meningkatkan engagement gitu ya. Jadi mereka emang punya 2 akun, yang satunya katalog, yang satunya untuk sebagai kolam gitu, untuk narik followers. Nah, kalau aku sendiri, karena ini nanti disesuaikan dengan bisnis, dengan produknya teman-teman ya. Kalau sedikit mungkin nggak perlu, tapi kalau emang sudah banyak itu perlu banget untuk buat akun, kemudian buat katalog di sana. Nah, jadi main akunnya ini, akun utamanya untuk meningkatkan engagement, untuk narik audiens baru, untuk narik followers, untuk membangun hubungan, untuk membangun interaksi sama follower-follower yang udah ada. Jadi nanti kan orang itu ketika interest ke akun kita, menemukan akun kita di explore mungkin, terus dia mengunjungi profil kita, jadi bisa langsung, kalau mau melihat produk itu bisa langsung mengunjungi ke katalog produknya di akun katalog produk. Tapi kalau tertarik dengan konten di main akunnya itu, dia juga bisa langsung follow gitu. Mungkin gitu, mungkin ada tambahan dari Mbak Adel. Ya, jadi gini Mas Akmal ya, untuk pemisahan akun untuk konten interaktif atau konten produk gitu, sebenarnya kalau misalnya baru mulai membangun, alangkah lebih baiknya mungkin disatukan terlebih dahulu saja. Ini saran dari saya saja sih, sebaiknya disatukan terlebih dahulu karena begini. Kalau misalkan langsung memisahkan antara keduanya, PR-nya berarti ada 2. Karena dua-duanya sedang mencari followers atau mencari pengikut gitu kan, dan mencari jangkauannya masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan Mas Akmal ini punya 1 akun, coba difokuskan terlebih dahulu mungkin untuk menjaring interaktif yang tinggi gitu dengan para followersnya, ditambah dengan masukin beberapa produk secara perlahan, secara konsisten yang tadi saya bilang. Bisa juga untuk misalkan digunakan ritme aja sih, ritme postingan. Misalkan kalau mau ngupload konten interaksi yang mungkin bikin idenya juga agak berat gitu ya, bisa 1 hari itu untuk 2 postingan, satunya produk, satunya konten interaktif gitu. Atau misalkan mau ngupload
karena produknya banyak banget nih, produknya misalkan sampai ribuan gitu kan. Itu juga sebenarnya terjadi ya di The Publish Store karena ya sama-sama produknya juga buku-buku The Publish gitu. Nah, bisa juga tuh posting, misalkan kalau misalnya lagi posting produk ya satu hari misalkan posting 3 produk. Nah, itu sebenarnya ritme-ritme kayak gitu tuh tergantung dari si pemilik akunnya gitu. Kalau misalkan mau ngebuat konten interaksi, misalkan hari ini, oh saya hari ini hari Senin nih ya, kayaknya kalau misalkan ngejaring interaksi di hari Senin oke gitu, tinggi gitu, berdasarkan pengalaman. Ya udah buat konten interaksi yang tadi saya bilang, bisa juga konten interaksi yang nanti ending-endingnya dengan berjualan seperti itu. Ya ending-endingnya dikaitkan dengan buku karosel yang nanti di ending slide itu tetap mencantumkan buku yang sedang dijual gitu. Atau misalkan kalau misalkan konten produk itu kan otomatis efektifnya adalah single image ya. Single image yang langsung mencantumkan gambar bukunya, harganya, penulisnya, terus juga klasifikasi bukunya seperti apa. Gitu. Nanti kalau misalkan akun tersebut udah makin tinggi followersnya secara organik ya, bukan beli followers gitu. Secara organik udah tinggi followersnya. Nah, mau memisahkan akun itu, kayaknya kalau misalkan kayak gini terus nanti malah tenggelam nih produk-produk saya. Nah, baru buat akun percabangan dari toko tersebut. Nah, nanti biar memudahkan Mas Akmal ini mengarahkan followers Mas Akmal kalau misalkan mau cek bukunya bisa ke akun ini gitu. Daripada PR-nya dari awal udah 2 gitu, pusing pasti kan. Mau mikirin konten yang A harus ke akun yang A, mau mikirin konten produk harus ke akun yang B gitu. Belum lagi PR-nya ini dua-duanya masih rendah gitu interaksinya. Jadi lebih baik seperti itu. Semoga membantu ya Mas Akmal. Begitu Mbak Desi. Oke, terima kasih Mbak Aden. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Pradana. Nah, Kak Pradana itu bertanya tentang konten untuk program itu, pemilihan audionya apakah nggak bisa memilih sesuai kita? Soalnya Kak Pradana kalau di akun personalnya itu bisa pilih audio, tapi kalau misalnya di akun toko mungkin yang dimaksud Kak Pradana itu di akun bisnis. Gimana Mas Teguh, saya dulu atau gimana? Ya Mbak Ade dulu boleh. Oke. Mas Pradana, jadi sebenarnya ini memang tidak bisa ya, karena akun untuk toko itu kan pasti udah bisnis gitu. Akunnya Mas Pradana itu berarti akun Instagramnya sudah bisnis, dan memang untuk audio di Reels, audio untuk Instagram itu terbatas hanya untuk sebenarnya penggunaan untuk personal, bukan untuk bisnis. Tetapi untuk akun bisnis, kalau misalkan Mas Pradana ingin menggunakan Reels dengan lagu-lagu yang memang sedang hype gitu, makanya tadi saya bilang coba cek ke Reels-nya masing-masing dengan cara nanti kan di pojok kanan bawah itu ada list lagu yang digunakan sama akun tersebut ya. Kalau misalkan Mas Pradana ini cocok gitu dengan lagu tersebut dan ingin digunakan next untuk konten Reels-nya, boleh diklik di lagunya, terus nanti disimpan audionya. Jadi nanti ketika ingin menambahkan audio di Reels-nya, konten videonya itu tinggal cari di save audionya, seperti itu. Jadi emang untuk audio Reels ini sebenarnya ini tuh lebih ke arah personal sih ya. Jadi bukan hal yang untuk ke bisnis banget. Dan emang sebenarnya ini FYI banget teman-teman, karena untuk Reels itu harus berhati-hati untuk pemilihan produknya, karena untuk pemilihan lagunya, karena ya ini sebenarnya antara Instagram dengan si pemilik lagu ya, karena ini kaitannya dengan royalti, ini pun nggak bisa nggak bisa dihindari gitu. Jadi pemilihan lagu pun memang tetap harus hati-hati. Kalau misalkan sifat kontennya itu hard sell banget, atau berjualan banget, mungkin cari lagu-lagu yang memang lebih sering digunakan oleh orang-orang yang berjualan, atau mungkin lagu yang sudah diambil, misalkan ada yang upload memang toko buku A gitu, itu dengan menggunakan lagu yang memang terkenal banget, tapi nanti audio yang muncul itu bukan audio asli, bukan audio dari si penyanyi aslinya, seperti itu. Nah itu bisa, kalau nggak salah ya, ini tandanya penyanyi aslinya
judul lagu atau penyanyi aslinya gitu. Nah, kalau misalnya ada huruf itu berarti itu adalah lagu orisinil. Kalau misalkan kontennya konten awareness atau mungkin maksud saya adalah konten yang tadi saya sebutkan di dalam slide PPT yang informasi isinya bukan berjualan, itu mungkin bisa pakai lagu-lagu dengan lagu-lagu yang ada di orisinil dari pemilik si lagunya ya, karena kalau misalkan untuk konten berjualan itu kan berarti kaitannya dengan royalti dari si penyanyi tersebut sendiri gitu. Jadi ada yang ya ini sebenarnya bukan kita ya, maksudnya teknis dari Instagramnya sendiri sih, ini teknis dari urusan antara si Instagram dengan si pemilik lagu ya kalau ini. Jadi kita kalau saya sih lebih berhati-hati aja dalam memilih lagu. Jadi saya ketika mengupload konten promosi yang kaitannya dengan promo penerbitan mungkin atau diskon, kayak misalkan kemarin ada flash sale 11.11, flash sale 12.12 untuk promo diskon pembelian buku, itu saya memilih lagu yang tidak menggunakan lagu pemilik aslinya seperti itu. Jadi saya menggunakan lagu-lagu yang emang sering digunakan dan itu diupload oleh orang lain gitu. Gitu Mas Parade. Mbak Adel. Mbak Adel sepertinya terputus ya Mas Febri? Iya, kayaknya terputus. Iya, mungkin langsung dilanjutin Mas Febri aja, monggo. Iya, kalau dari saya cuma pengen garis bawahi yang tadi yang disampaikan Mbak Adel. Memang kalau untuk akun bisnis nggak semua musik itu tersedia karena tujuannya komersil ya. Makanya ini nanti kaitannya sama copyright. Nah, makanya nanti kita harus jeli milih lagu yang pas untuk bisnis kita. Nah, tadi sesuai juga sama yang disarankan Mbak Adel, kita harus sering-sering scroll reels untuk cari referensi lagu yang pas gitu. Jadi itu yang harus kita garis bawahi, kita harus hati-hati milih lagunya, dan nggak semua lagu itu bisa kita jadikan background gitu ya untuk konten kita, karena hubungannya komersil gitu, tujuannya komersil, jadi nanti akan kena copyright gitu. Mungkin bisa menjawab ya. Oke. Mbak Adel, selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Ilham. Kak minta saran untuk konten buat kenalin toko kita dan promosi produk buat pemula. Monggo silakan atau Mbak Adel dulu. Monggo Mas Febri. Kayaknya Mas Febri nggak sabar menjawab kok. Oke, nanti mungkin ditambahin Mbak Adel ya. Mungkin kalau dari saya sebenarnya tadi kan kita udah breakdown tiga konten ya, 3 jenis konten yang bisa kita eksekusi gitu untuk dijadikan sebagai variasi konten di Instagram kita. Nah, kalau untuk mengenalkan toko, sebenarnya kita bisa banget eksekusi pakai konten daily. Kita kenalkan kira-kira toko kita ini jualan apa aja, mungkin bisa lewat video, storytelling. Toko kita itu jualan buku apa saja, genre apa saja, misal jenis bukunya ada novel, buku panduan, buku ilmiah, itu kita bisa jelaskan semua pakai konten video yang isinya storytelling tentang toko kita. Nah, gitu. Terus tadi tentang promosi produk ya. Promosi produk juga kalau untuk toko buku sejauh ini yang saya juga pernah riset, itu sebenarnya banyak format konten yang bisa dibuat, tapi salah satu yang paling mudah itu rekomendasi self development, misal beberapa buku yang isinya tentang self development. Nah, itu kita bisa kasih list tuh untuk teman-teman yang suka, teman-teman yang lagi pengen meningkatkan kualitas diri gitu, misal meningkatkan skill, itu bisa banget nih baca beberapa buku ini, buku A, buku B, buku C, buku D begitu.
Nah, itu kita bisa eksekusi pakai konten foto atau konten video. Nah, nanti tergantung preferensi teman-teman, tergantung kesanggupan teman-teman, eksekusi kontennya mau pakai apa. Jadi disesuaikan aja, dan sekali lagi itu hanya gambaran sederhana ya. Nanti mungkin akan lebih jelaskan oleh Mbak Adel. Ya, buat Mas Ilham, kalau misalkan untuk konten video, untuk pengenalan toko, kayaknya jauh lebih tepatnya pakai konten-konten yang kaitannya dengan konten interaktif, terus juga konten-konten yang informatif. Nah, konten informatif itu apa sih? Mungkin lebih sering coba menggunakan misalkan rekomendasi baca buku yang enak dan asik buat misalkan rekomendasi buku yang asik buat usia sekian dan sekian gitu, atau misalkan rekomendasi buku yang cocok buat kalian yang mau self healing gitu. Nah, itu bisa tuh pakai list-list seperti itu. Kalau misalkan memang nggak mau pakai talent, bisa pakai tipografi aja gitu, huruf muncul, terus ada model gambar di background-nya gitu. Kalau misalkan masnya punya talent, atau misalkan masnya sendiri mau jadi talent videonya, bisa pakai bisa menggunakan buku-bukunya secara langsung, nunjukin bukunya apa gitu, misalkan sambil rebahan baca buku self healing A, atau misalkan sambil duduk di atas meja terus baca buku self healing B gitu. Nah, itu kan sebenarnya rekomendasi untuk membuat video yang nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu rumit. Jadi bisa ya, idenya juga nggak terlalu harus banyak keluar energi untuk memikirkan ide-ide seperti itu. Jadi bisa tuh digunakan dengan cara yang tadi. Terus juga misalkan contohnya lagi, rekomendasi baca buku, misalkan rekomendasi cara membaca yang baik dan benar gitu. Misalkan ada cara-caranya yang Mas Ilham temuin di di Google gitu. Nah, itu bisa diikuti. Misalkan caranya yang satu harus duduk tegap gitu, atau misalkan yang selanjutnya lagi membaca bukunya di perpustakaan, ya susun aja gitu buku-buku yang ada di rak buku gitu, terus kayak semacam kayak lagi di perpustakaan aja gitu. Atau misalkan tipe-tipe orang membaca gitu, ada kan tipenya, ada yang lagi misalkan ada yang bacanya sambil tiduran, ada yang bacanya sambil dengerin musik, ada yang bacanya sambil minum kopi gitu, atau ada yang bacanya sambil mainin laptop gitu. Nah, itu kan bisa dimasukin ke konten juga. Sebenarnya banyak sih ide konten untuk menjaring atau memperkenalkan toko kita awal-awal ya, untuk awal-awal ke followers baru. Dan Reels ini cocok banget sih buat teman-teman yang sedang ingin menjangkau followers baru atau audiens baru, karena emang targeting Reels ini kan targeting Reels itu kan emang ke arah followers yang baru ya, jangkauan baru. Jadi cocok banget buat teman-teman yang sedang ingin memperkenalkan tokonya dengan cara menggunakan Reels. Terus kalau misalkan untuk promosi produk itu sebenarnya yang tadi untuk konten-konten bukan informatif ya, lebih tepatnya kayak konten-konten asik aja gitu kan untuk diupload gitu. Nah, itu bisa juga tuh menggunakan produk-produknya untuk menunjukkan, oh ternyata ini juga produknya kita gitu. Terus juga misalkan produk-produknya buku yang emang yang satunya kategori bukunya novel, yang satunya kategori bukunya buku-buku motivasi gitu. Misalkan konsepnya bukunya ditumpuk di atas meja, terus milih antara buku novel atau buku ini, ya itu juga bisa dijadiin konten promosi produknya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi bisa banget untuk mengeksplor lagi konten-konten yang ada. Jadi yang tadi utama banget adalah riset. Jadi emang harus banget sih ngecekin, yang nggak usah lah bahasanya riset ya, kayaknya terlalu berat nih Des. Kayaknya mungkin lebih kayak kepo sih lebih tepatnya ya. Kita harus kepo banget sama kompetitornya kita, mereka lagi ngapain, mereka tuh nguploadnya apa sih gitu.
mereka itu sedang melakukan apa sih yang mereka lakuin biar followersnya sampai setinggi itu gitu. Jadi kita harus kepo memang. Kalau misalnya dalam hal ini ya, mungkin keponya emang harus ditinggiin gitu. Gitu deh. Oke, berarti keponya tuh memang harus kepo yang menghasilkan gitu ya, Mbak? Bener, keponya menghasilkan pundi-pundi biar Mbak Desi sama Mbak Cindy nanti senang kan. Kejar target. Ini kan sepertinya udah nggak ada yang tanya lagi. Nah, dari aku sih Mbak mau nanya sih sama Mas Febri sama Mbak Del. Kan ini resellernya tuh masih pemula. Nah, apa sih tipsnya buat reseller pemula yang bikin akun di Instagram? Kan mereka kadang tuh gitu Mbak, mereka udah bikin akun kan di Instagram, tapi mereka pengennya kayak yang instan. Followernya nggak naik-naik atau kok nggak ada atau like-nya dikit gitu. Biasanya ini dalam membangun Instagram itu kira-kira butuh berapa waktu, berapa bulan biar tokonya itu bisa naik. Oke. Aku dulu nih, Feb. Atau kamu nih yang baru banget nih Instagramnya. Mungkin ada tips kali. Kalau dari aku dulu nih ya mungkin ya. Kalau dari jangka waktu emang ya ini mungkin jawaban klise ya. Emang nggak ada yang instan ya. Nggak ada jalan pintasnya soalnya. Nggak ada jalan pintasnya. Jadi emang dari awal harus sabar, kita harus kepo. Tadi benar yang dibilang Mbak Adel ya. Dari awal tuh kita harus kepo, kita nyusun buyer personanya, kita harus ngerti target audiens kita. Habis itu kita buat perencanaan kontennya, baru konsisten. Nah, sampai kapan? Nah, itu yang kita benar-benar harus jalani dulu. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Itu. Ya, ngejalanin hubungan aja nggak ada yang instan kan, Des? Gitu kan? Iya. Jadi, apalagi ini ya kan? Sebenarnya kalau misalkan dibilang instan, cari jalan instan, kayaknya segala sesuatu yang instan kayaknya ada hal yang tidak baik di balik itu gitu. Jadi contohnya aja nih, misalkan kayak followers gitu. Kok nggak naik-naik ya? Ya udahlah beli followers aja gitu. No, itu bukan jalan terbaik teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli followers atau misalnya teman-teman ngikutan misalkan giveaway followers seperti itu, naik memang satu hari naik langsung sekian belas K gitu kan, tapi turunnya juga cepat gitu. Jadi karena gini, kalau misalkan beli followers kayak gitu kan metodenya berarti ya random aja gitu kan, orang-orang yang emang dibeli untuk nge-follow kita, tapi belum tentu tertarik dengan kita gitu. Jadi sekalipun followersnya tinggi pun percuma karena bukan targetnya kita. Sekarang gini aja Jua, kita targetnya itu berjualan atau membranding diri. Branding diri atau berjualan buku gitu. Kalau misalnya mau berjualan buku ya berarti kan kita harus mencari followers yang memang juga dia targetnya kita. Nah, oke, sekarang aku kasih tips ya teman-teman. Kalau misalkan mau naikin followers, tolong jangan lakukan pertama tadi beli followers, atau misalkan yang kedua jangan sampai juga giveaway followers, kecuali kalau misalnya udah ada followers bawaan minimal di 7K atau 8K terus mau giveaway followers atau beli followers, monggo silahkan, yang penting ada 8K yang secara ini ya organik ya followersnya kita. Terus tipsnya mungkin teman-teman bisa cek nih Instagram kompetitornya, lagi-lagi kepo. Nah, Instagram kompetitor teman-teman itu dicek, mereka yang berinteraksi dengan akun teman-teman itu boleh di-follow-in tuh satu persatu, yang nge-like-nya, yang like kan kelihatan ya. Nah, yang nge-like itu bisa di-follow-in, atau misalkan mau yang komen, terutama tuh yang komen cari-cari buku itu bisa di-follow-in, karena bisa jadi itu juga sedang mencari buku yang ada di toko bukunya kita gitu. Terus kalau misalnya mau randomly nih, ya udah nge-followin, kalau misalnya komen atau yang nge-like nggak terlalu banyak gitu, ya udah cek aja yang nge-followin. Kalau misalnya mau ya nge-followin
followin orang-orang yang last interaksi dengan akun tersebut gitu. Nah, kalau misalkan udah di followin, paling biar nggak ke-ban ya akunnya, biar nggak dikira akun spam gitu, karena nge-followin banyak orang banget gitu. Paling enggak dalam satu hari itu nge-followin di 20 atau 30 akun lah, paling tidak. Nah, nanti setelah 1 minggu, kan di Play Store itu ada ya, platform-platform atau aplikasi-aplikasi untuk follow unfollow, atau misalkan ya follow unfollow lah kita bisa bilang ya, ada banyak banget aplikasi yang seperti itu. Nah, nanti bisa dicekin, misalkan 1 bulan sekali kayak dicekin, kalau misalkan satu hari ngefollowin 20 sampai 30 akun, berarti kan dalam 1 bulan udah bisa berapa ratus akun kan gitu. Nah, itu misalkan dalam 1 bulan itu ternyata dia nggak nge-follow backin kita, bisa di-unfollow. Nah, tapi unfollow pun jangan langsung banyak, karena nanti akun teman-teman ditutup sama Instagram, di-ban, karena dikira akun spam. Lagi-lagi, kita tetap ngikutin panduan dari Instagram gitu. Jadi kalau misalnya mau nge-unfollowin juga, itu paling tidak di-unfollowin di 50-100 akun dalam sekali nge-unfollow itu. Gitu, nanti bulan depan lagi baru nge-unfollowin gitu. Nah, itu tuh cara ini sih naikin, karena dulu aku sebenarnya ya tak pakai ini tuh di akun The Publish Store gitu. Jadi lumayan, cukup lumayan dalam 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan sih kalau nggak salah, 3 bulan itu bisa sampai 4.000 followersnya. Gitu. Jadi bisa diaplikasiin ke teman-teman semuanya. Itu sih, ditambah konsisten konten gitu. Oke. Gitu deh. Siap, terima kasih Mbak Adel sama Mas Febri, tipsnya sangat menarik. Jadi kuncinya tetap ini ya, harus konsisten. Jadi buat teman-teman reseller yang memang lagi membangun akun jualannya di Instagram, kuncinya harus konsisten, terus kepo-kepo ke akun kompetitor, dan seperti yang tadi disampaikan juga sama Mas Febri, kita juga harus membuat perencanaan nih. Kita akun Instagramnya kita tuh mau dibawa kemana, terus target marketnya kita siapa, kita juga harus tahu. Habis itu nanti kita ke dalam posting konten itu juga harus diperhatikan. Kita juga harus membuat konten-kontennya itu secara konsisten, rutin tiap hari. Jadi jangan hari ini bikin konten, terus besoknya nggak ada lagi, besoknya bikin lagi, kayak gitu. Itu justru akan merusak engagement-nya akun Instagram kita, gitu ya Mbak Adel dan Mas Febri. Jangan ngeghosting lah intinya. Hilang. Instagram jangan di-ghosting juga, nanti ada hilang juga tuh usernya kita, followersnya gitu kan. Nanti siapa yang nyari kan gitu. Oke, ini teman-teman reseller ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mumpung ada Mas Febri sama Mbak Adel loh. Aku sih yang mau nanya ini, PPT dibagikan ke teman-teman reseller kan? Iya, dibagi Mbak. Cukup membantu soalnya. Iya. Salah buat belajar-belajar ya kan, sharing-sharing ilmu. Betul. Terima kasih banyak loh Mbak Adel sama Mas Febri, ilmunya sangat bermanfaat. Ini teman-teman reseller yang lain beneran nggak ada yang mau tanya lagi? Itu Mas Ilham harus kepo, saya simpulkan. Betul. Keponya tapi bukan dalam hal yang negatif ya Mas Ilham. Keponya tetap dalam jalur yang benar ya dan baik. Kepo yang menghasilkan ya. Keponya menghasilkan. Betul. Mungkin ini udah jam 8:30 lebih, dan tadi Mbak Adel sama Mas Febri juga udah memaparkan banyak banget materi yang sangat bermanfaat buat reseller, khususnya buat reseller yang mau jualan di Instagram. Tadi dari Mas Febri juga udah menyampaikan ada beberapa jenis konten, terus habis itu dari Mbak Adel juga udah membagikan tips dan trik serta contoh-contoh untuk membuat konten di Instagram. Mungkin untuk webinar malam hari ini dicukupkan sampai sekarang. Terus buat teman-teman reseller jangan khawatir, nanti materinya akan di-share di grup reseller. Kalau misalnya teman-teman reseller ada yang mau memberikan saran untuk webinar berikutnya, silakan bisa isi form presensi dan nanti diisi aja teman-teman ke depannya mau ingin materi apa kayak gitu yang mau dibahas. Untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Adel sama Mas Febri. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagi ke reseller, semoga bermanfaat ke reseller, dan buat teman-teman reseller jangan lupa untuk tetap belajar
Jangan lupa kepo yang positif dan tetap semangat untuk perjualannya. Terima kasih ya Mbak Angel, terima kasih Mas Febri. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih juga buat reseller dan terima kasih buat Mbak Tisha yang membantu. Siap. Terima kasih Mbak Tisha udah dibantu sebagai operatornya. Terima kasih juga Mbak Tiwi selaku CS Reseller 2. Untuk webinar malam hari ini mungkin kami cukupkan sampai sekian. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.